Halo guys, kembali lagi bersama saya Aditya Wijaksana di acara podcast F3. Saya di sini akan memanggil teman-teman saya dulu agar saya tidak sendiri. Sebelum kita memulai berbincang-bincangnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kamu nanya. Yang benar dong. Kalau yang ini namanya Parisa Bilkis. Sering dipanggil sih Parisa. Kalau yang ini namanya M. Lajuardi. Suka dipanggil Alka. Jadi langsung aja ya ke topiknya. Jadi kata kalian nih, sekolah ramah anak tuh apa sih? Kalau menurut Adit, kayak di sekolah itu dibuat nyaman gitu supaya kayak gak ada yang mabal. Oh iya, betul. Kalau Alka, Ya, apa Som? Kan tadi katanya ngebuat nyaman nih Ya. di sekolah. Nah, kayak ngebuat nyamannya tuh gimana gitu? ya jadi gak sampai pulang kayak kita kemarin pulang sampai jam 3 gitu dari pagi ya. Gak Kan, enak. tapi kan kalau itu udah ketentuan dari pemerintahnya nggak sih? Oh, gak tentuan gitu. Iya kan? Iya Udah dari juga sih. pemerintahnya Iya ya kan? juga sih. Tapi Emang anaknya gak betah berarti itu. mungkin sekolah ramah anak atau kayak kita teh ke setiap orang kayak ramah gitu gak sih? Tapi enggak juga ya. Apa ya sekolah ramah anak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jangan ketawa ini. Yang bener lah. Iya, Iyalah. ini. Kalau menurut aku mah nih ya, kalau sekolah ramah anak tuh ya bener tadi sih kayak anak tuh dibuat nyaman di sekolah. Kalian tahu nggak sih tentang kayak sekarang tuh banyak banget ya pembulian di sekolah. Iya. Ya nggak sih kayak membuat anak tuh gak nyaman belajar di sekolah. Bahkan kalau dulu mah kayak guru juga sering apa sih mukul ke siswanya kayak gitu. Tapi untungnya sekarang nggak ada, ya kan? Nah terus aku juga pernah baca sih berita gitu ya tentang apa ya kasus pembulian gitu. Ya suka ada itu sering ya pembulian gitu teh. Mungkin yang mabal juga diakibatkan gara-gara dibully. Iya Ada yang sih kayak bisa gitu. jadi kayak dia teh terlalu ditekan di sekolahnya terus kayak jadinya teh Males. males sekolah banyak ya yang Iya, mengundurkan diri. Ya. Iya. Itu sih Akhirnya masa pemakaian. depannya gimana ya? Nggak tahu. Mungkin dengar-dengar mah ada yang jadi tukang angkot. Naik bus ya. Oh iya benar. Tetangga aku juga jadi. Terus contohnya banyak gak kayak melanggar hak asasi manusia selama di sekolah gitu kayak pembulian terus apa sih? Banyak. Iya. Bukan pembulian doang kayak apa ya? Ya guru gitu kan. Main fisik. Iya gitu. Berarti kan itu teh melanggar hak asasi manusia selama di sekolah. Nah, contoh-contohnya kan banyak banget tuh. Apa Iya. aja nih kira-kira? Banyak dari kayak tawuran sama antar sekolah, kalau udah dihukum sama guru, bisa kan Iya. dihukumnya teh lebih yang kayak berlebihan gitu teh. Iya bener banget kayak dihukumnya tuh sampai ke fisik gitu kan. Iya. Parah banget sih kalau kayak gitu. Kayaknya itu juga bikin murid gak nyaman di Ya sekolah. jadi ngedown ya sih muridnya tuh kayak tertekan. Terus kan biasanya ini ya tawuran tuh kan pertamanya tuh dari siswanya teh saling menghinain. Iya. Kayak saling merendahkan satu sama sekolah. Kita juga kan kayak nggak mau ya sekolah kita kayak direndahin sama orang. Karena merasa jago jadi ngambil tindakan seenaknya. Parah banget. Terus kata kalian nih, kira-kira ada nggak sih kasus pembulian yang terparah gitu dari berita? Ada kemarin di Tasikmalaya sampai ini apa sih yang Lumpuh. bukan yang murid ini pelecehan seksual kayak gitu ada. Kayaknya Waktu- saya kurang membaca berita. di Tasikmalaya. Makanya literasi dong. Iya. Saya kalau Adit mah lihatnya yang kursi ditarik Oh, sampai iya. lumpuh. Nah, itu Iya ada. ada. Apa sih gimana? Tapi itu waktu kapan ya? Nggak tahu kayaknya mah mau dulu ditarik sama temennya Oh, iya. sampai lumpuh tuh orang ekornya kena
Tapi sih yang paling parah mah itu sampai seksual yang kayak gitu teh, Iya, parah banget. pelecehan. Bisa. Apalagi yang ini yang apa? Guru cabul. Guru. Membuat stres murid gak sih, kayak gimana murid mau betah di sekolah, mau nyaman di sekolah kalau misalnya kayak gitu kan. Kita tuh kayak sekolah ramah anak sebagai rumah kedua, tapi gimana kita mau jadi rumah kedua Iya. gitu ya kalau kayak gitu. Kalau Iya kan? Atasannya aja gitu. Apalagi bawahnya. Betul nggak? wah, betul. Apa sih? Jadi gini nih, atasannya itu jadi kayak dari pihak gurunya juga kayak gitu, apalagi murid-muridnya Oh, kayak yang di pabrik gitu. Iya. Iya bener sih, kayak takut banget ya. mau di mana nyaman di sekolah terus Terus itu tuh kan berdampak nih ya. Kalian tau gak sih kayak dampak-dampaknya tuh banyak banget. Jadi ya gitu, nggak mau Iya. sekolah, terus putus sekolah segala macam. Kayak ketakutan dari Mental. Iya, mentalnya kena. terganggu sih. Jadi malu Jadi buat keluar sekolah, jadi gak mau, itu takut. Kan ada ketakutan teh, trauma. trauma. Tapi kalian pernah nggak ngalamin kayak dibully atau bahkan kalian yang jadi pembulinya? Belum pernah. Belum pernah, yakin. Yakin. Jadi pembuli. Paling juga Itu mah masih wajar ya, bukan Iya, bully wajar. maksudnya. Oh. Kayak bercanda-bercanda gitu ya. Iya. nggak sampai main fisik juga. Paling juga kayak menghina doang lah. Oh, gitu gimana? Kayak kamu cungkring Kayak parah banget. Sama Tapi- kalau gak ini biasanya mah kayak ngeledek bapak gitu. Iya, Nama nama Amin, ayah. ini kan bapaknya Amin suka disebut Amin ya. Iya. Tapi saya mah udah biasa aja. Ya. Tapi kalau udah main fisik itu mah udah kelewatan sih. Ya. Dibalas dong. Gimana gak? Ya kalau boleh. Gimana? Iya sih, Kalau biasanya kalau buat yang apa sih yang kayak gitu tuh jadi dendam gak sih? Menimbulkan dendam, terus kayak jadinya kan dendam nih, terus pengeroyokan gitu kan, bisa jadi itu. ya banyak kan yang kayak gitu. Terus banyak juga gak sih kayak gara-gara misalnya dia tuh kayak putus nih sama pacarnya, terus udah gitu tuh dia tuh kayak gak terima kan, Diambil orang. terus kayak si itu jadi ngelabrak kan, kayak itu juga bisa nggak sih jadi ngaruhnya tuh jadi dendam. Iya. Terus jadinya teh dia teh ngemojokin orang itu terus jadinya ya kan, Sekolah juga kadang-kadang berantem gara-gara cewek ya ujung-ujungnya. kan, kayak padahal itu hal sepele gitu, maksudnya yang nggak usah diperbesar juga gitu, jadi sampai membuat orang itu tuh kayak nggak mau sekolah lagi, takut segala macam kan, banyak ya kayak gitu, kayak fitnah di mana-mana gitu. Kalau sekarang mah kita ngobrolinnya lebih ke intinya aja deh. Jadi kayak kita lebih ke sekolah ramah anak itu isinya tuh gimana aja sih? Iya, coba aku tuh kayak kurang, ya sih kita sekolah kita tuh harusnya kan kayak banyak membaca gitu, cuman kayak aku tuh kurang membaca gitu. Emang udah ada yang nerapin sekolah ramah anak? Ya sekolah kita kan? Oh itu udah masuk. Iya. Oh kita sekolah di Masa baru tahu, parah banget ya sih. Parah sih. Jadi kalau menurut aku itu sekolah ramah anak itu ya kayak pendidikan yang memiliki karakteristik apa ya? Karakteristik mampu melindungi anak-anaknya atau hak-hak murid yang berada di sekolah itu, serta menjadi kayak pelindung atau garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kayak gitu sih. Itu kan program dari pemerintah Iya. nggak sih? Terus sekarang juga kayak ada anti perundungan, gimana kayak kalau kalian misalnya terkena bully, kayak kalian tuh bisa dibully, kalian bisa melapor ini ke apa sih namanya teh, Satgas Perundungan. Jadi itu teh ada khusus di sekolah kita juga ada Iya, gitu kan. pasti setiap sekolah ada. Iya gitu. Kalau dari kamu, apa? sekolah ramah anak itu isinya gimana sih? Nah, aku mau belum tahu gimana itu sekolah ramah anak, apa aja bedanya sama sekolah biasa. Jadi Emang kayak apa bedanya? kayak anak-anak itu kayak
diharuskan dapat mendapatkan lindungan dari setiap sekolahnya untuk kayak menghindari bullying yang tadi kita obrolin sebelum-sebelumnya, kayak buat ya kita nyaman di sekolah sampai kita nggak bolos terus lah kayak gitu misalnya. Terus kan kayak sekolah kita juga menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi anak itu teh kenapa ada tahu yang udah sampai lulus kan di angkatan kemarin, kalau nggak salah angkatan apa sih yang sekarang udah lulus. Ya. Nah dia teh berkebutuhan khusus, makhluk. Tapi ya untungnya teh sekolah kita teh emang udah nerapin sekolah ramah anak, terus kayak jadinya teh dia nggak dapet pembulian gimana gitu lah. Sampai kelulusnya dia masih bertahan. Padahal kan dia punya hal istimewa yang nggak ada di orang lain Iya. gitu. Gitu. Ya jadi kayak gitu. Konsepnya gimana kalau konsepnya ramah anak kayak Kalau konsepnya sih ada banyak kayaknya, tapi ya yang kamu tahu aja? tahu konsep sekolah itu program untuk kayak mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, kayak pokoknya mah peduli dari kayak gimana lah gitu, pokoknya menghilangkan para pembuli-pembuli yang membuat sekolah tidak nyaman. Terus teh kayak budaya lingkungan hidup gitu, kayak lupa lagi, aku kayaknya cuma kayak segitu sih. Ada banget ya. Berapa nggak semuanya? Kayak terus ini tuh kayak berdampak banget gitu tah sama gitu. Ya pasti berdampak. Bully sih yang paling berdampak. Iya. Jadi ya gitu. Jadi Awalnya kan kayak nangis gitu, terus jadinya kedendam, jadinya kemudian gitu sama dia. ya gitu nah, anak teh beda-beda ya. Hah? Anak teh beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi ada yang kalau lucunya masuk, bercandanya teh ada yang enggak. Ada yang sefrekuensi, Ya. ada yang enggak. Iya. Jadi kita juga sebenarnya gini, kalian tahu nggak sih tentang kayak ada kutipan kayak gini, katanya kita itu harus pilih-pilih teman. Ya, ya. Kalian setuju nggak? Ya, setuju sih. Setuju, tapi kayak istilah itu teh benar, tapi kita kayak bukan Jangan pilih-pilih jangan juga masuk sama maksudnya semuanya. teh jangan gimana Tapi gitu lah. dah gimana kitanya lagi ya, itu mah kitanya nggak kebawa-bawa sama arus pergaulan yang deras. Kalau aku mah gini, kita tuh harus, kalau temen tuh harus dipilih sebetulnya. Yang nggak boleh tuh kita intinya mah nggak boleh pilih-pilih mau baik sama orang. Jadi kita tuh kayak berbuat baik sama siapa aja, sama semuanya. Tapi kalau temen karena lingkungan kita, jadi kita harus milih-milih juga gitu. Kita harus masuknya ke lingkungan yang baik gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Jadi kayak sebenarnya temen tuh harus pilih, cuman yang nggak boleh pilih-pilih tuh kita mau baik sama orang gitu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih kalau mau baik sama orang gitu. Soalnya baik mah ke siapa tahu nanti juga datang kebaikan yang lebih dari kebaikan yang kita beri ke orang. Pasti sih, pasti dapat. Quotes hari ini tuh. Keren banget. Adit 2022. Catat guys, catat. Terus apa ya? Kayaknya cukup sih. Cukup. Udah, kalau cukup di sini kita mau kasih edukasi sedikit tentang bullying gitu ya. Gimana biar kita tuh nyaman gitu berada di lingkungan sekolah. Nah, ini kan tadi udah dijelasin bahwa bullying merupakan perilaku atau tindakan yang tidak menyakiti seseorang gitu, tidak seharusnya dilakukan. Itu melanggar hak asasi manusia selama di sekolah. Nah, apa nih edukasinya dong dari kalian, kayak biar di sekolah tuh nggak ada lagi kasus bullying gitu. Kayak kalau edukasinya sih kayak kalau ada yang ngebully murid, harus ditindaklanjuti aja lebih cepat gitu, supaya nggak ngerembet ke yang lain. Cukup satu korban aja, tapi sebaiknya tidak ada. Cara mencegahnya mah kitanya harus berani sih.
berani ngelapor. Ya berani juga lah ya, berani Melawan. lapor gitu, berani jangan diem aja gitu kalau Ya, digituin bener teh. banget. Tapi pernah nggak sih kalian ngedengar kayak kalau diancam kayak Ya, harusnya tak. kalau kamu ngelapor gitu kan? Iya. Pasti sih kalau pembuli itu kayak ngancem Iya, karena kan. takut ketahuan. Nah pasti itu itunya teh yang susahnya teh emang sekolah ramah anak bisa ngejamin gitu yang ngebully kan bisa diancam gitu, gimana kan yang diancamnya pasti serba salah, ngomong Iya salah kan, kayak kalau gitu nggak jadi ngomong terus Panic attack. nah jadi ya tapi kan tadi kembali lagi ke yang tadi yang apa sih di sekolah kita itu ada satgas perlindungan. Jadi gimana nanti satgas perlindungan itu tuh bakal melindungi orang yang melaporkan tentang pembulian, mau itu saksinya ataupun korbannya gitu. Jadi ya bakal dilindungi lah gitu sama satgas perlindungan. Jadi kayaknya mulai sekarang mah kayaknya udah aman sih. Iya. Nggak bakal ada lagi kayak pembulian gitu. Ya, pokoknya jangan takut buat ngelapor gitu ya. Kita juga sebagai saksi ataupun korban yang nggak boleh berani gitu. Jadi sekarang stop aja bullying ya. Kalau kalian melihat teman-teman kalian dibully atau ada yang kamu melihat tindak apa sih kekerasan gitu, Iya. kalian langsung melapor aja ke pihak yang berwajib karena itu membahayakan kita semua di sekolah. Jadi itu juga bakal ngaruh ke kenyamanan kamu selama di sekolah. Sedangkan sekolah kita kan kayak sekolah sebagai Sekolah ramah anak. anak sebagai rumah kedua kedua. bagi kita. Kenapa disebut rumah kedua? Karena kita tahu kan kalau kita di sekolah sekarang nih dari jam 7 Iya. sampai jam 3. Sampai jam 3 kayak ya emang bener-bener rumah kedua gitu ya, apa-apa di sekolah sekarang gitu. Jadi kita harus nyaman dong di sekolah, bener Iya. gak sih? Masa Benar. gak nyaman? Jadi sekarang podcast hari ini sudah cukup. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf, apalagi dari tutur kata yang tidak baik. Adit Saya Aditya Wijaksana dan Saya Farisa Bilkis. ini Kakak. pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.